apa saja yang kau sudah berkaitan dengan Allah, dengan agama, dengan syariat, dengan Rasulullah, entah itu keluarganya, pasti dibuat besar oleh Allah. Bayangkan nggak sih ketika seorang ustadz mengetahui sejarah nama Aisyah yang begitu fenomenal, ketika ini dibuat lagu akan se-booming ini, ada gak sih bayangan ustadz? Ceritanya banyak, yang jelas saya ngasih judul, apa saja yang kau sudah berkaitan dengan Allah, dengan agama, dengan syariat, dengan Rasulullah, entah itu keluarganya, pasti dibuat besar oleh Allah. Itu judulnya aja, ya. Jadi bisa tentang sahabat siapa, pokoknya kalau sudah urusan itu, dalam kondisi bagaimanapun Indonesia, bangsa, atau bahkan dunia ini, kalau sudah urusannya Nabi, keluarga, pasti dibuat besar. Dan ketika sudah besar, naik, diangkat, karena Allah cinta. Niat apapun pemilik lagu, penciptanya, yang bawa niat apapun, kalau sudah disinggung Rasulullah dan sahabat, pasti dibuat besar. Nah, kalau sudah keluar itu, pasti kan ada orang memandang dari sayap kanan, sayap kiri. Yaitu sunnatullah. Jadi sunnatullah itu ya sudah, dunia begitu. Bahasanya gini, dunia kalau nggak begitu ya nggak rame, karena dunia ramenya dengan begitu. Jadi kita satu sisi memandang dari sisi agama, sisi lain kita memandang dari sisi orang awam. Buktinya dari orang awam juga orang nggak tahu siapa sih nih, gitu loh. Cari tahu, kemudian ada juga yang non muslim, enak juga ya. Bisa jadi mereka agak menutup tentang agama ini. Dari sholat tertutup, dari puasa, dari zakat, bahkan dari haji yang tiap tahun, umroh yang tiap bulan mungkin. Dia tidak tertarik. Gara-gara lagu ini ada yang tertarik. Jadi orang awam itu melihat, oh, ya, kalau dalam bahasa Quran, ittaqu mastata'tum. Kau bertakwa kepada Allah dari jalan mana yang kau mampu. Kau syiar dalam ajaran ini dari jalan mana yang kau bisa dan mampu gitu. Termasuk lagu ini juga bentuk syiar. Maka dari kalangan pesantren, kalangan ulama, ya guru-guru, tanpa mengurangi rasa hormat saya, ya terima kasih sudah memperhatikan lagu ini. Saya pun ikut menyimak. Tapi kita juga memandang dari sisi lain, banyak orang awam yang mereka nggak ngerti, mereka nggak paham, akhirnya lirik. Cuma saya kasih saran buat para penyanyi, buat para pembawanya, ya sesuaikan. Karena yang dibawa bukan hanya sekedar lagu cintanya seorang kekasih pada kekasih, tapi ini tidak hanya cinta seorang wanita kepada suami-suami. Ini cerita tentang suri tauladan. Maka dari mulai pakaian, kemudian cara pengambilan gambar, bibir yang di zoom. Jadi akhirnya lagu ini sebenarnya sudah mau bagus, gara-gara yang bawainnya mungkin di zoom bibir jadi ikut rusak. Seperti susu sebelanga kejatuhan nila setitik jadi rusak gitu. Ya sebenarnya udah bagus. Saya memandang saya juga kadang membawa sesekali saya nyanyi kadang depan teman-teman lagu Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Ada masukan, jangan manggil Aisyah dong, kalau bisa Saidah, ya ganti aja ya Ibunda Aisyah, sesuaikan aja. Yang jelas mereka yang sudah berkaya ini jangan sampai dipukul rata, dihabisi, kemudian sholat tidak bermanfaat. Ada nilai syiar. Kekurangannya itulah manusia, kekurangannya itulah kerjanya para ulama untuk mengajarkan. Artinya wajar ya Ustadz ketika lagu ini diviralkan oleh salah satu penyanyi lah di dunia, dan akhirnya di cover banyak, tadi Ustadz bilang cover banyak penyanyi, dan mereka pun dapat keuntungannya, maksudnya dapat penonton yang banyak begitu. Bener apa tuh Allah kasih kasih angkat senang ketika ini dibawakan penyanyi yang lain Ustaz? Emang itu wajar? Jangankan urusan lagu, mungkin seperti berbau dunia, sampai pun urusan, karena ibadah itu ada dua, ada ibadah mahdhah yang ada di rukun Islam, langsung murni. Ada ibadah ghairu mahdhah yang nggak ada di rukun Islam, seperti ibadah ya berumah tangga, bernegara, berpolitik, berdagang, pinjam meminjam, sewa menyewa, itu ibadah juga gitu loh. Sekarang kita kilas baliknya kepada ibadah yang ada di rukun Islam. Orang ngajarin sholat, niatnya bagus, kemudian ternyata ada kesalahan dalam mengajar, itu pun pasti akan booming. Jadi syiar tentang sholat pun, syiar tentang zakat pun, apapun bisa jadi masalah. Pertanyaannya, apakah setiap yang salah itu harus diangkat gitu kan? Kebaikannya diambil. Cuma
Saya sampaikan juga, hai kalian para penyanyi, wajar saja kalau kalian syukur. Karena emang ya kalau bahasa gini, fakullu dzi ni'matin maksudun, dan setiap orang yang diberi nikmat oleh Allah, Allah iringkan balanya. Nikmatnya viewers banyak, keuntungan, royalti, tapi jangan lupa namanya nikmat, kembarannya adalah bala. Jadi kembaran yang sesungguhnya itu bukan kakak adik yang lahir bersama dari rahim yang sama. Kembaran yang sesungguhnya adalah nikmat dan bala. Setiap ada nikmat, ngikut di belakang bala. Sebaliknya, setiap ada bala, disabari, datang nyusul kembarannya, yaitu berbentuk nikmat. Jadi buat para penyanyi yang diangkat, diuji segala macam, itulah balanya. Nikmatnya sudah, balanya ada. Mereka yang dapat bala, ujian, jangan lupa, kalau sabar, ngikut nikmatnya gitu. Ya, ini jadi indah. Yang jelas semua, ja'alallahu likulli syai'in hikmah. Allah menjadikan segala sesuatu hikmah.